Ibadah dari segi etimologi atau bahasa, ibadah berarti merendah diri, tunduk, patuh, dan taat. Dari segi terminologi atau istilah syara, ibadah diartikan sebagai taat, tunduk, patuh, dan merendah diri sepenuhnya kepada Allah. Apa definisi ibadah? 1. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. 2. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun batin. Ibadah dalam Islam, setiap manusia yang hidup di atas bumi ini mempunyai tujuan dan matlamat yang sangat jelas. Mengabdikan dirinya kepada Allah yang Maha Esa melalui ibadah. Dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah atau menyembah kepadaku. 2. Menjadi khalifahnya, mentadbir dan mengurus bumi ini mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-An'am ayat 165, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia menginginkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut dinyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha Kaya tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi merekalah yang membutuhkannya. Karena ketergantungan mereka kepada Allah, barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia adalah sombong. Siapa yang beribadah kepadanya tetapi dengan selain apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mubtadi atau pelaku bid'ah. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mukmin muwahhid atau yang menegaskan Allah. Bagian ibadah umum, segala perkara atau amalan selain daripada kumpulan ibadah khusus di atas yang dilakukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Ini termasuklah seluruh perbuatan manusia dalam kehidupan sehariannya. Ini boleh diklasifikasikan kepada beberapa lagi jenis ibadah. Lain-lain jenis ibadah itu ialah ibadah badaniyah, ibadah yang melibatkan tubuh badan seperti sembahyang, menolong orang dalam kesusahan, dan maliyah, yaitu ibadah yang melibatkan harta benda seperti zakat, memberi sedekah, derma, dan lain-lain. Ibadah qalbiyah adalah ibadah yang melibatkan hati seperti sangka baik, ikhlas, tidak hasad, dengki. Ibadah ijabiyah yaitu ibadah yang melibatkan sifat positif seperti perintah amal. Ibadah salbiyah yaitu ibadah yang melibatkan sifat negatif yaitu perintah tinggal. Madoh atau ibadah khusus, bentuk ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya rukun Islam. Yang kedua, ghairu madoh, yaitu bentuk hubungan manusia dengan manusia atau manusia dengan alam yang memiliki makna ibadah. Macam-macam ibadah. 1. Secara umum ibadah dikelompokkan menjadi 1. Ibadah a'amah atau ibadah khairu madlah atau non-ritual, yaitu semua perbuatan positif yang dilakukan dengan niat baik dan semata-mata keridhaan Allah. Teknik pelaksanaan ibadah ini secara operasional diserahkan kepada orang yang melakukannya dengan memperhatikan situasi dan kondisinya. Dalam istilah lain dapat dikatakan seluruh amalan yang diizinkan Allah. Ibadah khasyah atau ibadah madloh ritual, yaitu segala kegiatan yang ketentuannya telah ditetapkan oleh Nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah dalam artian khusus ini tidak menerima perubahan baik berupa penambahan atau pengurangan, misalnya sholat. Sholat dalam ajaran Islam biasanya digolongkan dalam ibadah khusus, karena itu cara melaksanakannya termasuk jumlah rakaatnya tidak dibenarkan untuk ditambah atau dikurangi. Jika terdapat penambahan atau pengurangan, maka hal itu dinamakan bid'ah atau yaitu mengada-ngada. 2. Ditinjau dari sudut pelaksanaannya, yaitu ibadah jasmaniyah, ruhiyah, yaitu ibadah yang dalam pelaksanaannya memerlukan kegiatan fisik disertai jiwa yang tulus atau ikhlas kepada Allah.
Contohnya adalah sholat yang terdiri beberapa perbuatan dan perkataan dengan disertai kekhusyuan. Kegiatan sholat memerlukan gerak anggota badan, ucapan tertentu, dan keikhlasan. Tanpa hal itu semua, sholat yang dilakukan dianggap tidak sah. Ibadah jasmania, ruhiyah, ma'aliyah, yaitu ibadah yang pelaksanaannya memerlukan kekuatan fisik, mental yang membaja, dan materi. Contohnya adalah ibadah haji. Haji dalam Islam hanya diwajibkan kepada orang yang mempunyai kemampuan atau istiha'ah. Kemampuan meliputi kemampuan fisik, mental, dan harta. Kekuatan fisik diperlukan bagi mereka yang ingin melakukan ibadah haji. Fisik yang lemah menyebabkan orang tidak mampu melaksanakan ibadah haji dengan baik dan sempurna. Tanpa kesiapan mental, manusia tidak akan sanggup untuk melakukan haji dengan baik. Di samping itu, tanpa materi, terutama bagi mereka yang jauh dari Mekah, ibadah haji tidak dapat dilakukan. 3. Ditinjau dari sudut kepentingannya, yaitu ibadah fardhi atau perorangan adalah ibadah yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melakukan saja dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Contohnya adalah sholat dan saum, merupakan ibadah yang berhubungan langsung antara manusia dengan Allah. Orang yang melakukan sholat diharapkan dapat menjaga dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Di samping itu, orang yang puasa diharapkan dapat benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kedua, nilai itu tidak akan diperoleh orang lain kecuali orang itu yang melakukannya sendiri. Ibadah ijtimai atau sosial, yaitu ibadah yang manfaatnya di samping dirasakan oleh orang melakukan yang dapat dirasakan oleh orang yang lain. Contohnya adalah ibadah zakat. Dalam ajaran Islam mengajarkan bahwa zakat merupakan upaya untuk membersihkan harta seseorang dan sekaligus dapat berfungsi sosial, yaitu untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dengan si miskin atau orang yang tidak mampu, yaitu antara zaki dengan mustahik. Dengan mengeluarkan zakat berarti meringankan beban orang lain, artinya sembari beribadah orang lain dapat merasakan manfaatnya. 4. Dilihat dari sudut pelaksanaannya, ibadah muwakat yaitu ibadah yang waktu pelaksanaannya sangat terikat dengan waktu-waktu yang telah ditentukan Allah atau Rasulnya. Apabila dilaksanakan di luar waktunya, maka nilainya menjadi tidak ada atau menjadi tidak sah. Misalnya ibadah sholat. Setiap sholat mempunyai waktu tertentu. Artinya, setiap sholat harus dilaksanakan pada waktunya masing-masing. Orang yang akan mendirikan sholat harus mengetahui bahwa pada saat itu telah masuk waktu sholat yang didirikannya. Ibadah ghairu muwakkat yaitu ibadah yang waktu pelaksanaannya tidak tergantung dengan waktu-waktu tertentu. Artinya, selama diizinkan Allah, maka hal itu dapat dilakukan. Misalnya untuk bertasbih dan zikir kepada Allah, hal itu dapat dilakukan kapan saja. Begitu juga untuk bersedekah, tidak ditentukan waktunya, hanya waktu-waktu yang diutamakan. Dilihat dari sudut status hukumnya, yaitu ibadah wajib adalah ibadah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Apabila tidak dikerjakan, maka yang bersangkutan akan mendapat dosa, misalnya sholat, puasa, dan zakat. Yang kedua yaitu ibadah sunnah adalah ibadah yang sebaiknya dilaksanakan. Apabila dilaksanakan, yang bersangkutan mendapat pahala, dan apabila tidak dilaksanakan, yang bersangkutan tidak mendapatkan dosa, misalnya sholat rawatib dan duha. Sistem nilai merupakan tingkatan paling abstrak dari adat, terdiri dari konsepsi atau gagasan yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap bermakna dalam hidup. Diwariskan turun-menurun, nilai moral merupakan nilai dalam pikiran sebagian besar masyarakat yang menjadi pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia ke arah kebaikan, bersifat universal dan melekat pada diri seseorang. Biasakan ucapkan salam waktu keluar dan masuk rumah, pamit sebelum pergi, sopan dalam pergaulan, berkata dan berperilaku sopan. Keimanan, penerapan atau penamaan, biasakan menjalankan ibadah secara bersama, ajak anak ikuti kegiatan agama seperti ceramah, mendalami kitab suci, berikan sedekah kepada orang tak mampu, selalu ucap syukur dan sabar. Kesabaran, penamaan atau penerapannya, tenang, tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu, menunda keinginan anak, tenang dan sabar hadapi orang, bekerja tidak asal-asalan, menahan hawa nafsu atau emosi. Kasih sayang, penamaan atau penerapannya,
perhatian terhadap permasalahan anak, tidak kasar, berikan bantuan sesuai kebutuhan. Kerajinan, penerapannya, biasakan anak untuk melaksanakan tugas dengan baik dan benar, tepat waktu sesuai dengan aturan. Kesolehan, menghindari hal tidak baik, bersih lahir batin, berperilaku sesuai ajaran agama, perlakukan orang lain dengan baik. Kepedulian, penerapannya, berkunjung ke panti asuhan atau saudara atau tetangga yang sedang terkena musibah atau sakit, saling membantu dalam berbagai hal. Tanggung rasa, penerapannya, saling hormat dan pahami perasaan orang lain dan peduli. Kejujuran, contoh penerapannya yaitu berlaku jujur dalam ucapan dan tindakan, berbuat jujur terhadap siapapun dalam segala hal. Ketakwaan atau pengamalan ajaran agama, contoh penerapannya tidak meremehkan orang lain, semua sama, tidak ada yang lebih tinggi. Beri pengertian yang membedakan seseorang terhadap ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat 51 ayat 56.